Praktek audit energi listrik di Pendopo Ishati oleh Alfian Fajar Anggoro dan Muhammad Jufan Pratama. Di sini kami mengidentifikasi di lokasi Dusun Ngangrangan Lor terletak di Kabupaten Kulon Progo, tepatnya di Bojong Panjatan. Status penyediaan dan konsumsi energi. Tegangan 220 volt, keterangan lampu LED 2x20 watt, lampu fluorescent 1x30 watt, lampu LED 1x15 watt, stop kontak 2x250 volt, dan speaker 200 watt. Total konsumsi energi yang dihabiskan dalam bulan September adalah 33,8 kWh. Dengan perhitungan daya beban dikali lama beban menyala dikali durasi menyala dalam satu bulan. Untuk beban yang paling sering menyala adalah lampu, karena menyala 12 jam selama sebulan, sedangkan beban yang paling jarang menyala adalah speaker, karena hanya menyala saat ada acara. Selanjutnya, tujuan audit adalah yang pertama mengevaluasi penggunaan energi, yang kedua mengevaluasi penghematan energi, yang ketiga mengevaluasi kualitas daya listrik. D. Ruang lingkup. Ruang lingkup dari kegiatan audit ini adalah yang pertama menganalisa peralatan atau beban yang dilampau balai seperti lampu, stop kontak, dan speaker. Yang kedua, pengambilan data audit melalui interview dan pengambilan data secara langsung. C. Kualitas daya listrik dibatasi pada unbalanced voltage dan power factor. E. Lokasi. Lokasi yang terletak untuk audit kita kali ini yaitu di Pendopo Dusun Ngangrangan Lor, Bojong Panjatan, Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk durasi dan jadwal pelaksanaan dilaksanakan di Balai Desa Bojong mulai hari Kamis 7 September 2023 hingga Selasa 19 September dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan pada tanggal 1 September, auditor Alfian serta Jovan. Yang kedua, pengumpulan data baik itu SLD, monitoring, penggunaan spesifikasi alat dan lain-lain. Metode yang digunakan adalah interview, tanggal pelaksanaan 3 September 2023, auditor Alfian Fajar dan Muhammad Jovan. Yang ketiga, pengukuran dan pengumpulan data terkini. Metode yang kita gunakan adalah site visit. Tanggal pelaksanaan 5 September 2023, auditor Alfian Fajar dan Muhammad Jovan. Selanjutnya yaitu analisa hasil audit, laporan hasil dan rekomendasi audit. Metode yang kita gunakan adalah interview, tanggal pelaksanaan 11 September, auditor Alfian Fajar dan Muhammad Jovan. Bagian yang terakhir yaitu penutupan, tanggal pelaksanaan 16 September, auditor Alfian Fajar dan Muhammad Jovan. Selanjutnya, fasilitas. Pendopo Ishati merupakan bangunan serbaguna yang sering digunakan masyarakat untuk melakukan acara umum seperti pengajian, posyandu, rapat-rapat, dan lain-lain. Bangunan ini memiliki luas 20 x 6 meter dengan serambi sebagai area utama pelaksanaan acara. Serambi balai memiliki luas sebesar 60 meter kubik. Berlangganan daya listrik sebesar 900 watt. Gubuk ini dilengkapi 3 lampu sebagai penerangan di serambi, 1 lampu sebagai penerangan di gudang, dan 2 stop kontak pada serambi. B. Alat listrik. Balai Desa Bojong menggunakan energi listrik yang bersumber dari PLN melalui jaringan distribusi tegangan listrik. Akan diturunkan menggunakan trafo step down satu fase yang semula tegangan sebesar 20 kV menjadi 220 volt. Energi listrik sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan listrik di Desa Bojong sendiri. Yang ketiga, metode audit. A. Metodologi audit. Proses untuk melaksanakan audit adalah sebagai berikut. A. Penerapan HSSE yang seperti identifikasi aspek HSSE untuk menentukan alat HSSE dan APD yang akan digunakan. B. Perencanaan audit, yaitu kita merencanakan informasi tentang jenis alat, aspek yang diukur, cara ukur, dan alat yang digunakan. Yang kedua, jenis audit yang dilakukan. Selanjutnya, sumber daya tenaga yang diperlukan, data sekunder dan primer yang diperlukan, jangka waktu, dan jadwal pelaksanaan. C. Pengukuran atau survei lapangan, yaitu menggunakan alat HSSE yang sesuai. Kedua, menggunakan alat sesuai kebutuhan. Alat yang pertama adalah DevCheck, merupakan aplikasi smartphone yang dapat berfungsi untuk mengukur suhu, cahaya, gravitasi, dan beberapa sensor lain yang dapat membantu melakukan kegiatan audit. Yang kedua yaitu meteran, alat yang berfungsi untuk mengukur panjang area. Yang D. Analisis data. Terdapat bagian yang pertama evaluasi konsumsi energi, evaluasi efisiensi dan performa alat. Yang ketiga, evaluasi pola penggunaan energi. E. Laporan dan rekomendasi.
Yang pertama yaitu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 deskripsi objek audit, bab 3 metode audit, bab 4 analisa dan hasil audit, bab 5 kesimpulan dan rekomendasi. Bab 4 analisa dan hasil audit. A. Deskripsi status penggunaan energi, B. Data pengukuran, C. Analisa kualitas daya, D. Analisa IK dan baseline menggunakan regresi linear, E. Analisa cost atau L dan penghematan cost menggunakan regresi linear. Bab 5 kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil audit energi listrik pada pendopo ISHATI pada bulan September 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut.